Selamat datang di Jam Trader pada kesempatan kali ini. Pada edisi bulan September 2021 kita akan mereview beberapa saham yang menarik yang diakumulasi secara konsisten beberapa waktu ke belakang. Sebelum masuk pada pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe Jam Trader, subscribe dulu, serta bagi teman-teman agar selalu membaca keterangan serta membaca disclaimer dalam deskripsi video ini. Selain itu, bagi teman-teman yang mau diskusi, silahkan diskusi di kolom komentar. Oke, langsung masuk pada pembahasan. Saham pertama yang diakumulasi secara konsisten adalah saham PTPP ya. PTPP ini jadi watchlist untuk bulan September ini. Cukup menarik. Posisinya sideways dan ini akan membentuk sebuah pola inverted head and shoulders ya. Menarik ya. Polanya inverted head and shoulders identifikasi mungkin untuk shoulders di sebelah kanannya sedang terbentuk ya. So far kita lihat juga untuk broker summary-nya PTPP, kita lihat seminggu ke belakang pertama ini diakumulasi oleh BK, kita lihat 2 minggu ke belakang menarik, diakumulasi oleh BK juga konsisten ya, berarti di 10 hari bursa diakumulasi terus menerus selama 2 minggu, berarti di sekitar sini ini headnya ya, ini tarik lagi ya, potensialnya ini kita bisa akumulasi di sini ya, akumulasi di sini di area cicil-cicil saja di 917 sampai range 876. Atau bagi teman-teman yang mau agak sedikit panjang atau punya nafas panjang mungkin bisa sampai sini. Di range areanya sampai 790 800-an lah ya area situ. Jadi dari sini dari 917 sampai 800-an bisa dicicil di situ ya. Targetnya kemana Pak? Ya targetnya bisa ke sini ya. Ini targetnya neckline dulu saja. Di 960 target pertama, target kedua di sini. Di 1050. Area 1050-an ya, area situ 1000 lah ya, kita bulatkan biar enak. Area 1000-an. Oke, itu target swingnya ini menarik ya, PTPP di akumulasi secara konsisten. Dan posisinya sedang berada di bottom, posisinya sedang sideways. Ini bisa jadi watchlist kita untuk bulan September ini. Oke. Dan bagi teman-teman yang yang punya dari sini diakumulasi sampai sini, jika harga tembus di bawah 790 itu ya mungkin bisa exit dulu ya. Ya kita sih forecastingnya ke bawah, tapi melihat kondisi ini cukup menarik ya, kita pertimbangkan untuk jadi watchlist kita. Saham selanjutnya yaitu WSKT. Ini juga saham menarik, rata-rata konstruksi dan properti ya. Rata-rata properti ya. Ini PTP properti, ini juga sama. Bagian dari properti. Kita lihat broker summary-nya untuk WSKT. Menarik ya, dari CS akumulasi terus. 2 minggu belakang pun sama, masih konsisten diakumulasi oleh CS ya. Di sini berarti ya, ini karena baru ya, baru masuk pada, ini juga masuk pada akumulasi kita di area sini. Kisaran akumulasi di kotak biru sini ya, ini emang kita forecasting beberapa waktu ke belakang bahwa kita akan akumulasi di area sini dan masuk memang untuk target akumulasi kita. Dan ya bagi teman-teman yang mau masuk silahkan masuk di kotak biru sini ya, di area 827 sampai area 700, area situlah ya. Ini cukup menarik untuk diperhatikan. Tetap harus pakai money management dan trailing stop yang stop loss atau strategi exit yang tentunya terukur. Ya kalau close di bawah 700 itu keluar dulu saja. Atau barangkali bagi teman-teman yang money manajemennya masih oke, ya mungkin bisa average run sampai harga 600 lah ya. Sampai harga 600 toleransi itu baru bisa dipertimbangkan untuk nanti apakah akan exit atau nanti akan tetap keep. Tapi so far ini cukup menarik untuk diperhatikan WSKT
bahwa ada akumulasi, mungkin beberapa waktu ke depan akan ada isu atau berita yang muncul ya di bulan September. Ya bisa awal atau bisa pertengahan maupun akhir bulan September menjelang window dressing. Saham selanjutnya itu Wika. Ini pun sama, properti. Dan ini berada di fase sideways ya. Kita lihat broker summary-nya untuk Wika. Nah, diakumulasi seminggu sama BK. Cukup menarik ya. Ya, 2 minggunya juga diakumulasi. Cukup oke. Targetnya kemana Pak? Ya, targetnya ke sini ya. Ke sini ke 1130. Terdekat. Ini menunggu konfirmasi breakout di area sini. Teman-teman yang mau masuk ya mau ngomong saja masuk di area 980 sampai area kotak biru sini saja lah ya. Kotak biru sini 780, 750 lah. Area situ cukup oke. Targetnya ke 1100 sampai 1200. 1200 sinilah ya. Cukup oke, ini target swing untuk Wijaya Karya. Saham selanjutnya itu Adikarya. Adikarya juga sama, ini aduh cantik sekali ini posisinya. Bisa dipertimbangkan sama seperti PTPP tadi. Dan ini menjelang breakout ya, mudah-mudahan sih bisa breakout dalam waktu dekat. Nilainya di area sini lah ya targetnya. Target pertama di 790. Target ini breakout dari sini cukup oke, 740 ya, target terdekat di 790 sampai area sini lah ya. Ini cukup menarik lah. Area 900-an lah ya, area 900 itu untuk Adikarya targetnya. Mudah-mudahan bisa sampai situ ya. Dan ini juga masuk range akumulasi kita. Kita lihat untuk bersamanya di karya. Di karya akumulasi 2 minggu ke belakang kita lihat juga akumulasi cukup menarik. Di bottom juga range akumulasinya area 740 sampai area 700 sampai area 650. Oke. Kita lihat samsungnya itu PPPre Presisi ini sudah naik ya. Tapi ketika kita lihat blok summary-nya cukup oke. Ada yang akumulasi. Ya, menarik ya. Akumulasi seminggu belakang, 2 minggu belakang kita lihat. Ini ada yang distribusi tapi ke seminggu belakangnya ada akumulasi kembali. Masih menarik ya, targetnya masih ke sini. Ini nunggu breakout di 1186 ya. Range akumulasinya di mana Pak? Ya, range akumulasinya masih cukup oke lah di area sini untuk target. Untuk akumulasinya ya. Di harga 185 sampai harga 182. Atau barangkali lebih jauh lagi, barangkali teman-teman mau akumulasi di bawah sini. Jadi range-nya jauh ya, tapi manajemennya harus tetap dijaga. Karena kalau jauh seperti ini mungkin nanti akan diperhatikan juga average down atau harga rata-rata yang didapat dari hasil average down teman-teman ya. 184 sampai 170. Dan exit jika harga tembus di bawah 170 ya, itu bisa exit dulu teman-teman. Selanjutnya itu RALS, ini lagi buyback. Ini menarik ya. Saham RALS kita bahas di video sebelum ini. Sedang sideways dan ini masuk pada range akumulasi kita. Kita sudah mention beberapa minggu ke belakang bahwa RALS ini selama masih dipertahankan di kotak kuning ini masih oke ya. Dan ini masih tapi dipertahankan sideways. Cukup menarik, nunggu breakout ya. Targetnya kemana Pak ya? Targetnya ke sini. Ke 696 sampai 740. Mudah-mudahan sampai situ nyampe ya. Cukup oke lah ya untuk target swing. Bisa di atas 10%. Dan ya bagi teman-teman yang mau akumulasi di harga sini saja. Cukup menarik nih. Nah, sampai sini ya. Oke. Berarti 660 sampai 580.
dan exit dulu jika harga tembus di bawah 580. Ini menarik, harus kita lihat broker summary-nya. Kita lihat. Nah, ada yang akumulasi cukup menarik. Perhatikan. Pun sama 2 minggu ke belakang masih konsisten ya. Konsisten di sideways kan, mudah-mudahan ya ada sentimen yang oke untuk mendorong RASI ini karena dia buyback tapi harganya diturunin seperti ini. Oke, langsung saham selanjutnya yaitu Pepro. Nah, ini kita mention di sini ya. Di sini tarik lagi ke atas, tarik lagi ke bawah. Jadi ini masih sideways dan kalau kita lihat broker summary-nya cukup oke. Kita lihat menarik. Berarti seminggu ke belakang di 5 candle ini ada akumulasi. Pun disertai dengan volume yang oke ya. Volume yang oke, ini menarik. Targetnya kemana Pak? Ya targetnya masih ke sini ya, yang terdekat di area sini. Di 77 ya. Mau akumulasi ya monggo di area sini. Kita sudah mention beberapa minggu ke belakang di area sini. Cukup oke untuk akumulasi 73 sampai 67 kembali. Dan targetnya ke 78 sampai ya mudah-mudahan bisa naik sampai sini ya. Tuh di 83 mudah-mudahan bisa naik sampai situ. Target keduanya ya, target pertama di sini, target kedua di sini. Ya mudah-mudahan bisa di breakout untuk beberapa waktu ke depan. Entah di bulan September awal, akhir atau mungkin di awal bulan berikutnya ya. Mudah-mudahan sih bisa jadi watchlist yang menarik ya karena Pepper ini harganya cukup oke juga buat retail dengan dana yang terbatas. Oke, untuk Pepro ya, menarik. Samsungnya itu jasa marga, kita mention di sini, turun dulu ke bawah, naik lagi ke atas, ini diturunin lagi ke bawah. So far ini secara broker summary menarik. Jasa marga, kita sudah mention. Bahkan ketika pembahasan pada video sebelum ini, beberapa minggu ke belakang, bahkan sebulan, hampir 2 bulan ke belakang kita mention bahwa saham di di transportasi termasuk jasa marga ini menarik, bisa diperhatikan. Nah ini cukup menarik ya, masih diakumulasi konsisten ya, konsisten so far karena ini diturunin dulu, markdown dulu, jadi ini ya markdown dulu, di markdown. Tapi seminggu ke belakang ini ada yang akumulasi lagi untuk jasa marga. Targetnya kemana Pak? Ya targetnya masih ke sini nih, masih nunggu breakout ya. Ini inverted head and shoulders, menarik. Targetnya sampai mana Pak? Ya sampai sini lah, cukup mantap ini targetnya. Target pertama ke 4.300, 4.400 sampai target 4.600-an sampai situ lah ya. Dan akumulasi di mana ya? Kalau mau akumulasi ini mungkin nunggu buy on breakout saja ya. Buy on breakout di harga sini. Berarti kalau tembus di 4.070 dengan volume yang oke, mungkin teman-teman bisa langsung masuk yang belum punya. Tapi kalau yang sudah punya, mungkin teman-teman bisa hold ya. Hold dengan trailing stop di sini. Di 3.800. Misalkan teman-teman punya di sini ya masih hold aja ini karena polanya menarik. Mudah-mudahan bisa breakout ya, dan trailing stopnya di sini ya. Exit dulu jika harga tembus di bawah ini 3.770-an lah ya. Nah, situ itu cukup oke untuk trailing stopnya. Saham selanjutnya itu buka. Ini saham buka, menarik juga. Karena masih ya secara chart ini masih sederhana ya, tapi ya cukup menarik dari segi broker summary-nya. Karena baru beberapa waktu ya kita lihat seminggu ke belakang ya juga masih menarik. Jangan lihat ininya, tapi lihat juga brokernya, siapa yang jual, siapa yang beli. Kita lihat
Yang beli menarik, asing semua yang belinya. So far karena secara persentase kepemilikan asing jadi mayoritas di sini ya, di saham buka. Dan yang jualnya juga ini retail, banyak retail. Kita lihat yups, menarik. Jadi watchlist ya. Masuknya di mana Pak? Ya sekitar area sini lah ya. Range akumulasinya ini di bottom juga masih oke. Area sini. Atau bagi teman-teman yang mau punya manajemen money manajemen oke, bisa agak jauhan sini. Berarti sekitar harga 950 sampai 780. Area situ cukup oke untuk akumulasi, dan exit dulu juga harga tembus di bawah 780. Atau mungkin teman-teman yang dengan profil resiko yang nggak terlalu, atau manajemennya kurang begitu menguasai, ya mungkin bisa akumulasinya pasang di sini saja. Atau bagi teman-teman yang sudah punya di sini ya bisa keep. Atau bagi teman-teman yang memang mau atau money manajemennya masih belum menguasai, mungkin bisa cicil-cicil saja sedikit-sedikit ya, jangan all in ya, karena kita lagi lagi akumulasi, berarti kan di sini fasenya di bottom ya, fasenya di bottom. Walaupun ini ya sedang konsolidasi seperti ini, kita lihat dari segi chartnya masih sideways ya, tapi di sideways inilah bisa kita tentukan dari entry yang cukup menarik dengan target yang mana Pak? Ya, cukup menarik lah ini targetnya, bisa sampai sini 1030 sampai kayak sini. Yang lebih enak kita pakai Fibonacci saja ya. Area sini kan area 1030-an sampai 1200 lah ya, mudah-mudahan tersentuh situ juga sudah oke, atau yang terdekat di 1100 sini. (1100) sampai 1200-an lah ya, cukup oke dengan akumulasi di range 800-an sampai 700-an. Dengan naik sampai 1100 saja sudah cukup lumayan untuk saham buka ini, oke. Bisa di watchlist untuk saham ini. Saham selanjutnya yang terakhir adalah saham Bank BTN. Nah, saham Bank BTN ini sudah menarik ya, menjelang konfirmasi menarik, bisa diperhatikan. Mudah-mudahan bisa breakout di setidaknya di sini ya, breakoutnya di 1400. Bagi teman-teman yang mau masuk ya, mau ngomong saja, bisa masuk di range akumulasi harga sini ya. Ini menarik ya, harga sini di 1430 sampai 1000, sebentar. Sampai 1360. Itu cukup untuk akumulasi, dan targetnya kemana Pak? Target terdekatnya ke sini, dari sini. Menarik 1500 sampai 1490. Area situ cukup menarik untuk bisa diperhatikan. Yeps, menarik. Ini target terdekat ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa di breakout untuk BTN. Beberapa waktu ke depan saham banking tapi menarik untuk diperhatikan ya, selain dari saham-saham bank digital. Posisinya masih sideways dan targetnya cukup menarik, bisa di atas 10% lah mudah-mudahan ya, 8 sampai 10% lah. Ini nunggu breakout saja, untuk ke Bank BTN. Oke, itu review beberapa saham yang menarik untuk dijadikan pertimbangan akumulasi kita pada bulan September 2021. Bagi teman-teman silahkan subscribe dulu, Jam Trader yang belum subscribe, dan silahkan diskusi di kolom komentar.